Hati bukan sekadar pusat emosi, melainkan cerminan dari batin yang terdalam. Dari sanalah segala niat, pikiran, dan tindakan bermula. Hati yang bersih akan memancarkan kedamaian, sementara hati yang keruh akan melahirkan penderitaan, bagi diri sendiri maupun orang lain. Dunia ini mungkin tampak keras, tetapi sesungguhnya kekerasan terbesar seringkali lahir dari batin yang tidak terlatih. Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu berakar pada pikiran. Ketika pikiran dipenuhi kebencian, keserakahan, dan kebodohan, maka hati pun menjadi gelap. Dalam kegelapan itu, seseorang perlahan kehilangan kepekaan, kehilangan welas asih, dan bahkan kehilangan kemanusiaannya sendiri. Ia berjalan, berbicara, dan hidup, namun tanpa cahaya kebijaksanaan. Seringkali kita menilai seseorang dari penampilan luar, padahal apa yang tersembunyi di dalam batin jauh lebih menentukan. Hati yang busuk tidak selalu terlihat dari wajah yang garang atau kata-kata yang kasar. Ia bisa bersembunyi di balik senyum, kepura-puraan, dan bahkan kebaikan yang penuh motif tersembunyi. Melalui pemahaman ini, kita diajak untuk tidak sekadar melihat orang lain, tetapi juga bercermin pada diri sendiri. Sebab, ajaran Buddha bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyadarkan. Dengan mengenali ciri-ciri hati yang busuk, kita memiliki kesempatan untuk membersihkannya sebelum terlambat. Mari telusuri pemahaman yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. 6 ciri seseorang yang memiliki hati yang sangat busuk. Pertama, dipenuhi kebencian yang tidak pernah padam. Ada orang yang berjalan di dunia ini sambil membawa bara di dalam dadanya, bukan bara yang menghangatkan, melainkan yang membakar tanpa henti. Kebencian itu tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya berpindah bentuk, dari luka lama ke prasangka baru. Hal-hal kecil pun dapat memicunya kembali, seolah-olah masa lalu selalu hidup di dalam dirinya. Ia mungkin tersenyum di luar, tetapi di dalam, ia terus berdialog dengan kemarahan yang tidak pernah selesai. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihatnya dari cara seseorang mengingat. Ia lebih mudah mengingat satu kesalahan kecil dibanding 1000 kebaikan yang pernah diterima. Setiap luka disimpan rapi, diulang-ulang, bahkan diperbesar dalam pikirannya sendiri. Tanpa disadari, ia menjadi tahanan dari ingatannya sendiri, terikat pada cerita lama yang terus ia pelihara, seakan-akan itu adalah bagian dari identitasnya. Ajaran Buddha dengan tegas menyatakan bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian. Ia hanya akan berhenti melalui cinta kasih dan pengertian. Namun bagi seseorang yang hatinya telah dikuasai kebencian, ajaran ini terasa asing, bahkan sulit diterima. Ia lebih memilih mempertahankan amarahnya, karena disitulah ia merasa memiliki kendali, padahal sesungguhnya ia sedang kehilangan kebebasan batinnya. Kebencian yang terus dipelihara ibarat meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Ia merusak dari dalam, menutup kejernihan berpikir, mengaburkan penilaian, dan perlahan mengikis kemampuan untuk merasakan kedamaian. Dalam hubungan sosial, ini tampak sebagai sikap mudah tersinggung, sulit percaya, dan cenderung melihat dunia sebagai tempat yang penuh ancaman. Padahal, dunia luar seringkali hanyalah cerminan dari apa yang ada di dalam batin. Lebih dalam lagi, kebencian bukan hanya tentang orang lain, melainkan tentang ketidakmampuan menerima kenyataan. Ada penolakan terhadap apa yang telah terjadi, ada keinginan agar masa lalu berbeda dari yang sebenarnya. Disinilah akar penderitaan itu tumbuh. Dalam perspektif Buddha, selama seseorang melekat pada penolakan dan kemarahan, ia akan terus berputar dalam lingkaran duka, penderitaan yang ia ciptakan sendiri. Namun, bahkan bara yang paling panas pun bisa padam jika tidak terus diberi bahan bakar.
Kesadaran adalah langkah pertama, melihat kebencian itu apa adanya, tanpa pembenaran. Dari sanalah perlahan muncul ruang untuk melepaskan, untuk memaafkan, bukan demi orang lain, tetapi demi membebaskan diri sendiri. Sebab pada akhirnya, hati yang damai bukanlah hati yang tidak pernah terluka, melainkan hati yang memilih untuk tidak lagi memelihara luka itu. Kedua, senang melihat orang lain menderita. Di balik senyum tipis dan sikap yang tampak biasa, ada hati yang diam-diam merasa puas ketika melihat orang lain jatuh. Ia mungkin tidak secara terang-terangan menyakiti, tetapi di dalam batinnya muncul rasa lega, bahkan kebahagiaan, saat orang lain gagal, kehilangan, atau terluka. Inilah salah satu bentuk kegelapan batin yang paling halus, tidak terlihat, tetapi sangat merusak. Dalam kehidupan nyata, hal ini sering muncul dalam bentuk yang sederhana. Merasa senang ketika rekan kerja dimarahi atasan, diam-diam puas saat teman gagal mencapai impiannya, atau menikmati gosip yang menjatuhkan orang lain. Dunia modern bahkan sering memperkuat kecenderungan ini, di mana penderitaan orang lain dijadikan tontonan, bahan candaan, atau konten hiburan tanpa rasa bersalah. Dalam ajaran Buddha, kondisi ini dikenal sebagai kebalikan dari karuna, belas kasih, dan mudita, simpati atas kebahagiaan orang lain. Ketika seseorang tidak mampu berempati terhadap penderitaan, dan bahkan merasa senang atasnya, itu menandakan batin yang telah jauh terseret oleh kebencian dan iri hati. Ia tidak lagi melihat orang lain sebagai sesama makhluk yang ingin bahagia dan bebas dari penderitaan. Akar dari sikap ini seringkali adalah perbandingan diri. Ketika seseorang merasa dirinya kurang, gagal, atau tidak bahagia, ia mencari keseimbangan palsu dengan melihat orang lain jatuh. Seolah-olah penderitaan orang lain dapat mengangkat harga dirinya. Padahal, ini hanyalah ilusi yang memperdalam luka batin dan memperkuat siklus penderitaan. Jika dilihat dalam konteks karma, kebiasaan ini menanam benih yang sangat berat. Ketika seseorang terbiasa menikmati penderitaan orang lain, ia sedang melatih batinnya untuk semakin keras dan tertutup. Lambat laun, ia akan kehilangan kemampuan untuk merasakan kebahagiaan sejati, karena hatinya telah terbiasa dengan energi negatif. Ia mungkin tertawa, tetapi batinnya semakin kosong. Kesadaran akan hal ini adalah pintu awal pembebasan. Ketika kita jujur melihat bahwa mungkin kita pernah merasakan hal serupa, disitulah latihan dimulai. Buddha mengajarkan untuk menggantinya dengan karuna dan mudita. Belajar merasakan penderitaan orang lain sebagai penderitaan kita, dan belajar berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Dari situlah hati yang gelap perlahan mulai diterangi kembali. Ketiga, penuh kepalsuan dan niat tersembunyi. Tidak semua kebaikan lahir dari hati yang bersih. Ada kebaikan yang hanya menjadi topeng, rapi di luar, tetapi keruh di dalam. Seseorang dengan hati yang busuk seringkali terlihat paling ramah, paling peduli, bahkan paling dermawan. Namun di balik setiap tindakannya, tersembunyi harapan untuk mendapatkan pujian, keuntungan, atau kekuasaan. Ia memberi, tetapi sesungguhnya sedang membeli. Dalam kehidupan nyata, kepalsuan ini begitu dekat dengan kita. Bantuan yang disertai pamrih, perhatian yang hanya muncul saat ada kepentingan, atau kata-kata manis yang menyembunyikan manipulasi. Semua ini terlihat seperti kebaikan, tetapi terasa berbeda di dalam, karena tidak ada ketulusan yang mengalir. Orang lain mungkin tertipu, tetapi batin tidak pernah bisa dibohongi. Dalam ajaran Buddha, niat cetana adalah inti dari karma. Bukan sekadar apa yang dilakukan, tetapi mengapa itu dilakukan.
Dua orang bisa melakukan tindakan yang sama, tetapi menghasilkan karma yang berbeda, karena niat di baliknya berbeda. Ketika niat dipenuhi keserakahan, lobha, maka kebaikan itu berubah menjadi benih penderitaan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kepalsuan batin ini seringkali berakar pada ketakutan, takut tidak dihargai, takut kehilangan, atau takut dianggap tidak berarti. Maka seseorang menciptakan versi dirinya yang bisa diterima oleh dunia. Namun semakin lama ia hidup dalam kepalsuan, semakin jauh ia dari dirinya yang sejati. Ia kehilangan kejujuran batin, dan hidup dalam ilusi yang ia bangun sendiri. Yang lebih berbahaya, hati yang terbiasa dengan niat tersembunyi perlahan menjadi tumpul. Ia tidak lagi mampu merasakan ketulusan, bahkan ketika orang lain benar-benar tulus kepadanya. Dunia baginya dipenuhi kecurigaan, karena ia melihat orang lain melalui cermin dirinya sendiri. Inilah bentuk penderitaan yang halus namun mendalam, hidup tanpa kepercayaan dan tanpa kedamaian. Kesadaran adalah jalan keluar. Ketika seseorang mulai berani melihat niatnya sendiri tanpa pembelaan, disitulah transformasi dimulai. Buddha mengajarkan untuk memurnikan niat, berbuat baik tanpa pamrih, memberi tanpa berharap kembali, dan mencintai tanpa syarat. Dari latihan inilah, hati yang penuh kepalsuan perlahan kembali jernih, dan kebaikan tidak lagi menjadi topeng, melainkan pancaran sejati dari batin yang bersih. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Anda semua yang telah memberikan dukungan, baik melalui waktu, perhatian, doa, maupun kontribusi lainnya. Setiap bentuk dukungan yang Anda berikan, sekecil apapun, adalah bagian dari energi kebaikan yang membantu menyebarkan Dhamma ke lebih banyak hati yang membutuhkan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan Dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, tidak pernah merasa cukup. Ada kekosongan yang tidak terlihat, tetapi terus menggerogoti batin seseorang yang hatinya telah dikuasai keserakahan. Ia memiliki banyak, namun selalu merasa kurang. Ia mencapai sesuatu, tetapi segera merasa itu belum cukup. Dalam diam, ia terus berlari, bukan menuju kebahagiaan, melainkan menjauhi rasa hampa yang tidak pernah benar-benar ia pahami. Dalam kehidupan nyata, hal ini tampak begitu wajar hingga sering dianggap normal. Seseorang bekerja tanpa henti demi harta, mengorbankan waktu, kesehatan, bahkan hubungan. Ketika mendapatkan apa yang diinginkan, kebahagiaan itu hanya bertahan sesaat, lalu digantikan oleh keinginan baru. Seperti meminum air laut, semakin diminum, semakin haus rasanya. Dalam ajaran Buddha, ini dikenal sebagai tanha, nafsu keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Tanha adalah akar dari penderitaan, duka. Ia membuat seseorang terus melekat, terus mengejar, dan terus merasa kurang. Padahal, bukan dunia yang kurang memberi, melainkan batin yang tidak pernah belajar merasa cukup. Keserakahan bukan hanya tentang harta. Ia juga muncul dalam bentuk keinginan akan pengakuan, perhatian, dan kekuasaan. Seseorang ingin selalu dipuji, ingin selalu dianggap penting, ingin selalu berada di atas.
Ketika hal itu tidak terpenuhi, ia merasa terluka, marah, bahkan iri. Inilah tanda hati yang telah kehilangan keseimbangan dan kedamaian. Yang menyedihkan, orang dengan hati seperti ini sering tidak menyadari bahwa ia sedang terjebak. Ia mengira bahwa satu pencapaian lagi akan membuatnya bahagia. Satu langkah lagi, satu keberhasilan lagi. Namun garis cukup itu terus bergeser, menjauh tanpa pernah bisa diraih. Hidupnya menjadi lingkaran tanpa akhir dari keinginan dan kekecewaan. Buddha mengajarkan jalan pembebasan melalui pelepasan. Bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi melepaskan keterikatan terhadap keinginan yang berlebihan. Ketika seseorang mulai belajar bersyukur, menerima, dan memahami hakikat ketidakkekalan, disitulah rasa cukup perlahan tumbuh. Dan dalam rasa cukup itulah, untuk pertama kalinya, hati menemukan kedamaian yang sejati. Kelima, menyakiti orang lain tanpa rasa bersalah. Ada luka yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa begitu dalam di hati, dan seringkali luka itu berasal dari seseorang yang tidak pernah merasa bersalah telah menyakitinya. Kata-kata tajam, sikap merendahkan, atau tindakan yang melukai dilakukan seolah-olah itu hal biasa. Inilah salah satu ciri hati yang sangat busuk, mampu menyakiti tanpa sedikit pun getaran penyesalan. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini bisa muncul dalam bentuk yang sederhana namun menyakitkan. Seseorang meremehkan orang lain di depan umum, menyebarkan kata-kata yang melukai, atau memperlakukan orang lain dengan kasar tanpa merasa ada yang salah. Bahkan ketika diingatkan, ia justru membela diri atau menyalahkan korban. Bagi dirinya, masalah selalu ada pada orang lain, bukan pada dirinya. Dalam ajaran Buddha, kondisi ini berkaitan erat dengan moha, yaitu kebodohan batin. Moha membuat seseorang tidak mampu melihat kebenaran, tidak mampu memahami akibat dari perbuatannya. Ia terjebak dalam ketidaksadaran, seperti seseorang yang berjalan dalam gelap tanpa mengetahui bahwa setiap langkahnya bisa melukai orang lain. Lebih dalam lagi, menyakiti tanpa rasa bersalah menunjukkan hilangnya hiri dan ottappa, dua kualitas batin yang disebut sebagai penjaga dunia. Hiri adalah rasa malu untuk berbuat jahat, dan ottappa adalah rasa takut akan akibat buruk dari perbuatan salah. Ketika dua hal ini hilang, seseorang menjadi berbahaya, bukan hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Secara karmis, setiap luka yang diberikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia meninggalkan jejak, baik di hati orang yang disakiti maupun dalam aliran karma pelakunya. Cepat atau lambat, akibat itu akan kembali, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai hukum sebab akibat yang tidak bisa dihindari. Namun ironisnya, orang dengan hati seperti ini seringkali tidak mengaitkan penderitaannya dengan perbuatannya sendiri. Kesadaran adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari kegelapan ini. Ketika seseorang mulai berani berhenti, melihat, dan merasakan dampak dari tindakannya, disitulah benih kebijaksanaan mulai tumbuh. Buddha mengajarkan untuk melatih welas asih, menjaga ucapan, dan bertindak dengan kesadaran penuh. Sebab hanya dengan hati yang sadar dan lembut, seseorang tidak lagi menjadi sumber luka, melainkan menjadi sumber kedamaian bagi dunia di sekitarnya. Keenam, menolak introspeksi dan perubahan. Di antara semua tanda hati yang busuk, inilah yang paling dalam dan paling sulit disembuhkan. Penolakan untuk melihat diri sendiri. Seseorang mungkin memiliki banyak kesalahan, tetapi selama ia masih mau menyadari dan berubah, masih ada harapan. Namun ketika seseorang merasa dirinya selalu benar, disitulah pintu perubahan tertutup rapat, dan kegelapan batin mulai mengakar kuat. Dalam kehidupan nyata, kita sering menjumpai orang yang tidak pernah merasa bersalah.
Ketika terjadi konflik, ia selalu punya alasan untuk membenarkan diri. Ketika diberi nasihat, ia menganggap itu sebagai serangan. Bahkan ketika jelas-jelas menyakiti orang lain, ia justru memutarbalikkan keadaan agar terlihat sebagai korban. Ini bukan sekadar ego, ini adalah bentuk penolakan terhadap kebenaran. Dalam ajaran Buddha, kesadaran diri adalah awal dari kebijaksanaan. Tanpa kemampuan untuk melihat batin sendiri, seseorang akan terus hidup dalam awijja, ketidaktahuan mendasar tentang hakikat diri dan kehidupan. Ia tidak menyadari pola-pola buruknya, tidak memahami sebab akibat dari tindakannya, dan terus mengulangi kesalahan yang sama, seolah terperangkap dalam lingkaran yang tidak berujung. Penolakan untuk berubah seringkali berakar pada kesombongan dan ketakutan. Kesombongan membuat seseorang merasa tidak perlu berubah, sementara ketakutan membuatnya tidak berani menghadapi kenyataan tentang dirinya sendiri. Padahal, melihat kekurangan diri bukanlah kelemahan, melainkan keberanian yang jarang dimiliki. Yang lebih menyedihkan, orang seperti ini perlahan menjauh dari kebenaran dan dari orang-orang yang tulus. Mereka hanya menerima suara yang membenarkan dirinya, dan menolak semua yang mencoba menyadarkannya. Akibatnya, ia hidup dalam ilusi yang ia ciptakan sendiri, semakin jauh dari kebijaksanaan, dan semakin tenggelam dalam penderitaan yang tidak ia sadari. Buddha menunjukkan jalan yang berbeda, jalan introspeksi, kesadaran, dan transformasi. Melalui perhatian penuh, sati, dan pemahaman benar, seseorang dapat melihat dirinya apa adanya, tanpa topeng, tanpa pembenaran. Dari sanalah perubahan sejati dimulai. Sebab hanya mereka yang berani melihat kegelapan dalam dirinya, yang akhirnya mampu menemukan cahaya yang sesungguhnya. Kehidupan ini adalah cermin dari batin kita sendiri. Apa yang kita rasakan, alami, dan pancarkan ke dunia, semuanya berasal dari kualitas hati yang kita pelihara. Jika hati kita dipenuhi kegelapan, maka dunia pun akan terasa gelap. Namun jika hati kita bersih, bahkan dalam penderitaan sekalipun, kita masih dapat menemukan cahaya. Ajaran Buddha tidak pernah mengajak kita untuk menunjuk orang lain sebagai buruk. Sebaliknya, ia mengajak kita untuk melihat ke dalam diri, apakah benih-benih kebencian, keserakahan, dan kebodohan itu juga ada dalam diri kita? Kesadaran inilah awal dari perubahan sejati. Tidak ada hati yang terlalu kotor untuk dibersihkan. Selama seseorang masih mau melihat, mengakui, dan melatih batinnya, selalu ada jalan menuju kebijaksanaan dan kedamaian. Seperti air keruh yang dibiarkan tenang, lambat laun akan menjadi jernih. Akhirnya, perjalanan spiritual bukanlah tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi sadar. Dengan kesadaran itulah kita perlahan membersihkan hati, menumbuhkan cinta kasih, dan kembali pada hakikat sejati kita sebagai makhluk yang penuh cahaya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.